Kita akan memulai pembahasan kita mengenai kinematika benda titik dengan mendiskusikan tentang konsep posisi, kecepatan, dan percepatan. Nama saya adalah Abdul Muistri Pradipto, saya adalah seorang dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Jadi apa itu gerak lurus? Jadi kita pertama akan membahas gerak lurus. Di sini kita akan melihat misalnya sebuah mobil yang sedang berjalan. Atau misalnya ketika melemparkan bola. Atau misalnya kita meninjau ada satelit yang mengelilingi bumi. Ini semua melibatkan perpindahan posisi. Jadi kita bisa melihat bahwa gerak itu melibatkan perpindahan posisi. Nah, yang akan kita tinjau pada bab ini adalah gerak lurus, yakni perpindahan posisi yang hanya terjadi dalam satu dimensi. Sehingga gerak bola yang dilemparkan maupun gerak melingkar mengelilingi bumi ini akan ditinjau pada modul-modul selanjutnya. Kemudian kita juga akan melihat bahwa objek kita itu dipandang sebagai sebuah titik. Maksudnya bagaimana? Baik orang maupun mobilnya, mereka bergerak bersama-sama. Jadi kita bisa memandang sebagai sebuah titik. Posisinya itu nanti akan ditinjau sebagai sebuah titik. Nah, kemudian kita juga tidak akan meninjau pada saat ini tentang penyebab gerak itu. Karena itu akan dibahas pada modul-modul selanjutnya yang berbicara tentang gaya, yakni ketika membahas tentang dinamika. Nah, untuk mendiskusikan tentang posisi, mari kita coba lihat peta sederhana di depan gerbang utama kampus ITB. Kalau misalnya kita bertanya, di mana posisi Rumah Sakit Santo Borromeus? Nah, kita akan menjawab bahwa Rumah Sakit Santo Borromeus itu terletak sekitar 400 meter dari gerbang kampus ITB. Kemana? Ke arah timur. Mengapa ke arah timur ini penting? Karena 400 meter ke arah yang lain, itu kita akan berjumpa dengan kebun binatang, bukan rumah sakit. Sehingga di sini kita melihat bahwa ketika kita mendiskusikan posisi, maka ada besarnya dan ada arahnya. Sehingga posisi ini adalah sebuah besaran vektor yang ditentukan dari suatu titik acuan tertentu. Mari kita lihat lebih detail posisi dalam ruang satu dimensi. Jadi misalnya kita ambil jalan Ganesha ini sebagai sebuah sumbu X. Kemudian titik acuan kita ambil pada kebun binatang. Ini X sama dengan 0. Gitu. Kemudian posisi gerbang utama ITB kita katakan dia sebagai X1. Dan posisi rumah sakit Santo Borromeus kita katakan sebagai X2. Maka kita bisa tentukan bahwa posisi gerbang utama ITB itu adalah X1 pada arah I. I ini adalah vektor satuan pada arah X. Demikian pula rumah sakit, dia akan berada pada posisi R2, yaitu X2 pada arah I. Nah, jika kemudian pada saat T tertentu, ada sebuah kendaraan berada di posisi ini, kemudian dia berjalan sehingga setelah T1 dia akan berada pada gerbang utama ITB, dan pada T ditambah dengan selang delta T, dia berada pada posisi Santo Borromeus, ya. Maka kita bisa katakan kendaraan ini melakukan perpindahan dalam jangka waktu delta T ini. Jadi perpindahan yang terjadi adalah X2 dikurangi dengan X1 pada arah I. Ini kita katakan sebagai delta X pada arah I. Ini adalah perpindahan yang dialami oleh kendaraan tersebut dalam selang delta T tersebut. Nah, kita bisa definisikan suatu kecepatan, yakni laju perpindahan. Jadi kita katakan kecepatan rata-rata dalam rentang waktu delta T, yaitu antara T1 sampai dengan T1 ditambah dengan delta T itu adalah total jarak yang ditempuh, total perpindahannya, dibagi dengan total waktu selang delta T ini. Sehingga kita dapati bahwa kecepatan rata-rata itu adalah delta X perpindahannya dibagi dengan delta T. Nah, tapi kita harus berhati-hati di sini. Karena kecepatan rata-rata itu harus didefinisikan dalam suatu rentang waktu tertentu. Misalnya, tadi kita sebut delta T. Nah, dalam selang waktu ini, delta T ini, kecepatan rata-rata itu dapat didefinisikan sebagai total perpindahan, yakni total perpindahan, ini adalah fungsi X terhadap T, dibagi dengan selang waktu delta T-nya.
Akan tetapi jika kemudian rentang waktu itu kita perkecil, sehingga sekarang kita punya setengah delta T misalnya, maka kita akan bisa mendapatkan kecepatan rata-rata yang berbeda. Jadi ini adalah total perpindahan dalam selang waktu delta T per 2 ini dibagi dengan setengah delta T. Nah, ini ditunjukkan oleh kurva dengan garis biru ini. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana seandainya kurva ini, delta T ini kemudian semakin lama semakin diperkecil. Gitu. Sehingga jika diperkecil lagi hingga mendekati 0, kita akan dapati bahwa kecepatan sesaat itu adalah limit dari perpindahan dalam selang waktu delta T saat delta T-nya itu mendekati 0. Ini tidak lain adalah gradien atau kemiringan fungsi posisi terhadap waktu. Ya, kita katakan dia sebagai dx dibagi dengan dt. Nah, kita juga bisa katakan seandainya kecepatan itu berubah, maka tentu ada lajunya. Jadi kita bisa diskusikan dengan cara sama bahwa percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu delta T. Gitu. Nah, seandainya selang waktu tersebut diperkecil lagi sehingga mendekati 0, maka tentu kita perkecil delta T ini. Gitu. Sehingga kita mendapatkan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Begitu. Nah, kita juga bisa definisikan dengan cara lain, karena kecepatan adalah turunan dari posisi terhadap waktu, maka percepatan ini adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Jadi ini percepatan ini adalah gradien atau kemiringan fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, sebagai rangkuman, tadi telah kita diskusikan posisi, kemudian kita juga telah diskusikan tentang kecepatan sebagai laju perubahan posisi terhadap waktu, dan kita juga telah diskusikan tentang percepatan, yakni laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.